my Lord and Savior. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film action yang berjudul War Machine. Film ini menceritakan tentang sebuah pasukan yang harus melaksanakan misi agar bisa menjadi pasukan elit. Namun dalam perjalanan misi itu mereka harus dihadapkan dengan sebuah objek asing yang menyerang mereka secara brutal. Tapi sebelum kita masuk ke dalam alur cerita filmnya, saya akan mengingatkan kalau konten ini berisi full spoiler. Dan tanpa lama-lama, kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkannya sebuah konvoi pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat di wilayah Afghanistan yang sedang mengalami masalah pada kendaraannya. Setelah itu, seorang insinyur tempur yang bernama Alan datang untuk memperbaiki kendaraan. Lalu setelah menyelesaikan tugasnya, Alan mengatakan dengan pemimpin konvoi yang bernama Jay, dan ternyata Jay itu adalah adik dari Alan. Di sini Jay meminta agar Alan ikut bersama dirinya untuk mengikuti program seleksi Ranger Angkatan Darat Amerika Serikat yang akan segera dilaksanakan. Tapi tiba-tiba semua pasukan yang ada di wilayah itu terkena serangan tembakan kejutan dari Taliban. Serangan itu menewaskan banyak sekali pasukan, tapi Alan di sini segera bangkit mencari adiknya yang kritis dan langsung mengevakuasinya. Singkat cerita, 2 tahun kemudian Alan sudah berada di dalam perjalanan menuju lokasi program seleksi Ranger Angkatan Darat Amerika Serikat. Ternyata Alan sebelumnya sudah beberapa kali mengikuti program seleksi Ranger yang sama, namun ia selalu gagal karena alasan kesehatan. Setibanya di tujuan, Alan dan semua peserta program Ranger mendapatkan nomor urut peserta dan memastikan nama mereka diganti dengan nomor tersebut. Selanjutnya, Sersan Torres memberikan pengarahan untuk seluruh kandidat. Sebagai permulaan, Torres mengatakan kalau Ranger adalah prajurit elit yang selalu dikerahkan pertama kali di medan tempur. Karena hal ini, pengalaman Ranger bisa menentukan nasib negara dalam situasi tertentu. Di sini Torres juga menekankan kalau di setiap seleksi akan menguji kekuatan fisik, mental, dan emosional peserta sampai batas mereka. Lalu Torres akhirnya mengatakan peserta yang lolos seleksi berhak mendapatkan lencana Ranger dan bergabung dengan salah satu resimen terbaik Angkatan Darat Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, seluruh peserta mulai menjalani serangkaian seleksi. Beberapa peserta menjuluki nomor 81 yaitu Alan sebagai Superman karena ia memiliki fisik terkuat di antara semua peserta. Hari demi hari pun terus berlalu hingga Alan menjalani seleksi yang berlangsung di dalam kolam renang. Di tengah perjuangannya, Alan tiba-tiba teringat momen saat ia berjuang mengevakuasi Jay ke pangkalan terdekat. Karena hal ini membuat mental Alan hancur dan pada akhirnya Alan gagal melewati seleksi dan harus diselamatkan agar ia tidak tenggelam. Setelah itu, Alan menghadap Sersan Torres dan Sersan Sheridan. Di sini mereka membahas beberapa indikasi kalau Alan tidak menjadi Ranger. Hal ini dikarenakan Alan mengidap trauma berat berkepanjangan, menghindari komunikasi dengan sesama kandidat, sampai menolak kesempatan untuk menjadi pemimpin tim. Namun Alan di sini menjadi salah satu peserta terbaik saat ini. Tapi apapun hal itu, Alan diperintahkan untuk menandatangani formulir pengunduran diri demi kebaikannya. Di sini Alan menolak karena menjadi Ranger adalah impiannya dan Jay selama ini. Pada pagi harinya, Sersan Torres mengumumkan daftar peserta yang lolos ke seleksi terakhir. Dan ternyata Alan berhasil lolos padahal ia sebelumnya telah diusir dari program Ranger. Scene berikutnya kita diperlihatkan Sersan Torres sedang memberikan sebuah misi yang menjadi seleksi terakhir untuk para peserta. Ternyata misi ini adalah menghancurkan sebuah pesawat rahasia yang sebelumnya ditembak jatuh. Di sini para peserta diwajibkan untuk menemukan lokasi desa tempat sang pilot pesawat rahasia ditahan oleh pemberontak. Lalu di sini Torres menekankan kalau semua peserta harus melaksanakan misi ini sebagai tim, sampai akhirnya Torres menunjuk Alan sebagai pemimpin tim. Ternyata di sini Torres diam-diam melakukan hal ini untuk menguji seberapa pantas Alan menjadi Ranger. Di dalam perjalanan,
tim yang dipimpin oleh Ellen yang kita sebut saja dengan tim Alpha sedang terbang di area pegunungan. Mereka lalu mendarat di titik terdekat lokasi jatuhnya pesawat rahasia. Setelah itu, Ellen langsung mengatakan bahwa timnya memiliki batas waktu selama 24 jam untuk menyelesaikan misi ini. Waktu pun terus berlalu sampai tim Alpha berhasil menemukan pesawat tersebut. Di sini Ellen menjelaskan strateginya agar nanti mereka bisa meledakkan pesawat itu tanpa terkena sergapan instruktur. Setelah mendapatkan arahan dari Ellen, tim Alpha memasang sejumlah bom C4 pada pesawat tersebut. Lalu setelah berada di titik aman, mereka langsung meledakkan pesawat itu. Tapi tiba-tiba pesawat itu sama sekali tidak rusak akibat ledakan bom. Malah sebaliknya, ledakan ini justru memicu pesawat tersebut untuk kembali beroperasi dan bertransformasi menjadi robot tempur. Lalu secara mengejutkan, robot itu langsung mendeteksi semua anggota tim Alpha dan robot penghancur itu langsung melancarkan serangan mematikan terhadap mereka. Karena serangan tersebut, tim Alpha hanya bisa melarikan diri tanpa berusaha melawan karena senjata tim Alpha sejak awal tidak memiliki amunisi. Sampai tim Alpha terpojok, robot penghancur itu menyerang mereka dengan bom. Akibat ledakan tersebut, tim Alpha jatuh dari bukit, hingga beberapa di antara mereka termasuk nomor 7 terluka cukup serius. Tim Alpha sudah banyak sekali kehilangan anggotanya akibat serangan dari robot penghancur. Setelah Ellen memberikan pertolongan darurat kepada anggotanya, Ellen langsung bergerak sendirian untuk mencari alat komunikasi yang masih layak dipakai. Akan tetapi, Ellen mendapati alat komunikasi yang dibawa oleh rekannya sudah rusak. Di sini Ellen hanya bisa bersembunyi saat ia melihat robot tersebut membunuh rekannya. Singkat cerita, tim Alpha yang tersisa langsung mulai berjuang untuk menuruni tebing. Dan di sini Ellen melihat kompasnya tiba-tiba bermasalah, dan ternyata itu adalah tanda kalau robot penghancur sudah dekat dengan mereka. Lalu robot itu pun langsung menyerang anggota Alpha yang sedang menuruni tebing. Dengan cepat tim Alpha langsung berjuang melarikan diri. Begitu tempat persembunyian mereka diketahui oleh robot penghancur itu. Setelah berhasil lolos dari kejaran robot tersebut, tim Alpha memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di sini mereka langsung bingung dengan keadaan semua ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sini Ellen mengatakan kalau langkah terbaik untuk timnya adalah pergi ke desa pemberontak, berharap mereka bisa mendapatkan bantuan. Demi melancarkan perjalanan ke desa, Ellen berenang melewati arus sungai deras untuk mencapai daratan di seberang. Di sini Ellen memerintahkan timnya untuk bekerja sama membuat sebuah tali agar mereka bisa menyeberangi sungai dengan aman. Setibanya di lokasi, Ellen langsung mengikat tali itu pada pohon. Dengan cepat, tim Alpha langsung membawa nomor 7 yang sekarang dibawa dengan sebuah tandu. Di dalam prosesnya, Ellen dan yang lainnya bertugas untuk menyeimbangkan tali, sedangkan nomor 15 bertugas membawa tandu nomor 7 menyeberangi sungai melalui tali. Akan tetapi nomor 15 ini tidak bisa menarik tandu nomor 7 karena alat medis itu tersangkut. Di saat tim Alpha berusaha menyelesaikan masalah itu, tiba-tiba robot penghancur datang dan langsung menembaki mereka. Semua tim Alpha terpaksa melompat ke sungai demi menghindari serangan dari robot itu. Dalam kondisi ini, Ellen tetap memegang erat tandu nomor 7 sampai akhirnya tim Alpha berhasil lolos dari robot tersebut dengan nekat melompati air terjun. Singkat cerita, Ellen yang tadinya tidak sadarkan diri langsung kembali sadar, dan anggota yang selamat melihat kalau tandu nomor 7 masih dalam keadaan baik-baik saja. Tim Alpha sekarang sudah menyimpulkan kalau serangan dari robot penghancur itu bukanlah dari bagian dari misi. Alasannya, rintangan yang disiapkan untuk mereka sebenarnya hanyalah sebuah perangkap. Kemudian tim Alpha mulai bergerak menuju pos desa pemberontak. Setelah berhasil melewati perangkap, tim Alpha akhirnya bisa mencapai pos desa pemberontak. Jika melihat kondisi yang hancur, tim Alpha yakin kalau pos ini diserang oleh robot penghancur.
sampai Ellen melihat kalau robot itu sudah menghancurkan menara radio, sehingga pantas saja tim Alpha tidak bisa berkomunikasi lewat radio. Lalu secara mengejutkan, ternyata pilot yang ditahan pun sudah tewas akibat serangan robot penghancur. Tidak lama kemudian, tim Alpha berhasil menemukan instruktur dalam kondisi kritis. Begitu instruktur tewas, Ellen langsung memerintahkan Alpha untuk kembali bergerak demi mengurangi resiko berhadapan dengan robot penghancur. Di sini nomor 15 menentang keputusan Ellen karena ketua tim tidak memberikan waktu bagi anak buahnya untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Dengan perasaan marah, Ellen akhirnya membuka rahasia agar nomor 15 berhenti terus bersikap aneh kepadanya. Jadi ternyata Ellen diberikan medali bintang perak atas operasi di Afghanistan, namun Ellen sama sekali tidak bangga atas prestasinya karena ia telah gagal mengevakuasi Jay ke pangkalan. Di saat situasinya kembali tenang, tim Alpha berusaha menyalakan mesin kendaraan lapis baja di lokasi. Tapi sayangnya mesin kendaraan sedang bermasalah sehingga tim Alpha menghadapi jalan buntu. Lalu nomor 15 dengan keahliannya sebagai teknisi peralatan militer berhasil memperbaiki mesin itu. Melalui kerjasama, tim Alpha akhirnya berhasil mengembalikan posisi kendaraan yang sempat tersangkut. Tidak lama kemudian muncul tanda-tanda kedatangan robot penghancur akan segera mencapai pos itu. Seketika tim Alpha pun bergerak cepat untuk memasuki kendaraan sambil mempersiapkan senjata yang ada di dalamnya. Saat kendaraan akan segera berangkat, nomor 15 mempertaruhkan nyawanya dengan mencari kotak amunisi untuk senapan mesin kendaraan. Singkat waktu, tim Alpha berjuang melarikan diri dengan kendaraan lapis baja. Akan tetapi lama-kelamaan kendaraan pun mulai rusak akibat serangan robot penghancur yang tiada henti. Saat tim Alpha mengira mereka berhasil lolos, robot tersebut kembali muncul dengan serangan yang lebih kuat. Tim Alpha tetap berusaha melawan robot tersebut dengan senjata yang ada di dalam kendaraan. Namun senjata itu tidak bisa menjatuhkan robot penghancur. Sampai akhirnya kendaraan tersebut terguling akibat serangan robot penghancur. Setelah beberapa menit, Ellen pun terbangun dalam keadaan terluka. Di sini Ellen mendapati semua anggota timnya tidak ada yang selamat. Tidak lama kemudian, Ellen melihat robot itu mengirim sinyal seolah-olah robot itu berusaha memanggil teman-temannya. Lalu secara mengejutkan, Ellen berhasil melihat nomor 7 yang terbaring di tandunya. Dan Ellen pun langsung bergegas membawa nomor 7 itu pergi agar terhindar dari serangan robot penghancur. Setelah mereka berada di tempat aman, nomor 7 pun sadar dan menceritakan rahasianya kepada Ellen. Ternyata nomor 7 adalah rekan dari adiknya yaitu Jay. Di sini nomor 7 pun bisa mengetahui impian Jay untuk menjadi ranger bersama dengan kakaknya. Sampai Ellen mengatakan kalau ini adalah impiannya menjadi ranger agar dia bisa meredam traumanya. Tiba-tiba, Ellen yang mengingat dia pernah memperbaiki kendaraan konvoi Jay langsung memiliki sebuah rencana untuk mengalahkan robot penghancur itu. Pertama-tama, Ellen menyembunyikan nomor 7 di dalam hutan. Lalu Ellen bergegas menuju fasilitas tambang yang tidak jauh dari sana. Setibanya di sana, Ellen menemukan peralatan yang dia yakini bisa melancarkan rencananya untuk menghentikan robot itu. Tidak lama kemudian, robot penghancur itu datang menuju ke fasilitas tambang akibat Ellen yang memancing robot tersebut menggunakan tembakan suar. Saat robot itu datang, robot itu pun langsung terjatuh akibat terkena ledakan beberapa dinamit yang dipasang oleh Ellen sebagai jebakan. Dengan cepat, Ellen langsung menggunakan bulldozer untuk mendorong robot tersebut menuju ke dekat mesin pemecah batu. Di sini robot itu pun berusaha melawan, tapi Ellen tidak tinggal diam. Dia pun terus menekannya agar bebatuan jatuh ke dalam lubang ventilasi. Dan Ellen memutuskan untuk keluar dari bulldozer agar bisa terhindar dari serangan robot penghancur. Sampai akhirnya robot penghancur itu meledak dan berhenti beroperasi. Namun setelah mati total, robot itu mengeluarkan banyaknya bom sebagai serangan terakhir. Tapi untungnya Ellen bisa menghindar dari ledakan tersebut.
Pada keesokan harinya, Ellen berjuang membawa nomor 7 kembali ke pangkalan yang telah mengalami kerusakan di sejumlah titik. Setibanya di tujuan, Ellen melihat banyak prajurit yang sibuk melakukan evakuasi. Tidak lama setelah nomor 7 dievakuasi, ada beberapa helikopter yang datang membawa potongan tubuh robot penghancur. Di sini Ellen mendapatkan informasi penting saat bertemu oleh Sersan Mayor Sheridan. Ternyata pangkalan itu baru saja berhasil mengalami gelombang serangan pertama robot penghancur yang muncul dalam jumlah banyak. Setelah itu media memberitakan soal banyaknya bongkahan terduga asteroid yang jatuh ke berbagai lokasi di bumi. Ternyata setiap bongkahan ini berubah menjadi robot penghancur usai jatuh ke lokasi target. Kini semua negara pun siap bersekutu dan mengerahkan militer masing-masing untuk menghadapi invasi robot penghancur yang diperkirakan berjumlah puluhan ribu unit. Saat waktunya tepat, Sersan Sheridan bertanya kepada Ellen, bagaimana caranya Ellen bisa mengalahkan robot penghancur tanpa senjata berat. Dan Ellen menjelaskan kalau seluruh sistem robot itu akan rusak jika lubang ventilasi utama pada robot itu mengalami penyumbatan. Setelah itu, Sersan Sheridan resmi mengangkat Ellen sebagai Ranger sebagai penghargaan atas perjuangannya yang pantang menyerah dalam menghadapi robot penghancur. Sheridan juga yakin kalau Jay pasti bangga kepada Ellen. Singkat cerita, Sersan Torres langsung memberikan pengarahan untuk pasukan Ranger Amerika Serikat yang salah satu anggotanya adalah Ellen. Ternyata pasukan Ranger ini tergabung dalam operasi Perisai Global yang mana operasi ini dibentuk oleh aliansi militer dunia untuk melawan invasi robot penghancur. Misi pasukan Ellen nanti adalah mengevakuasi warga sipil di kota dan membuka jalan untuk persenjataan berat. Setelah itu pasukan Ranger bergegas memasuki helikopter yang akan mengantarkan mereka ke kota tujuan. Dan akhirnya Ellen pun bisa tertidur dengan tenang karena ia telah sembuh dari traumanya dan film pun selesai. Terima kasih banyak yang sudah menonton alur cerita film ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.